Kita bawa mereka sebagai bukti. Kalau kita bukan pelakunya. Baik, Datuk. Benar, Datuk. Kita harus membawa bukti-bukti ini ke tempat Rajo Langit disandra. Datuk, sebaiknya kita pergi dari sini sekarang, Datuk. Kita pergi. Saya tidak masalah kalau kita harus mati di sini. Tapi saya mengkhawatirkan istri saya, Datuk. Kalau kita lari sekarang, kita hantam beberapa warga di sini. Jadi kemungkinan besar kita bisa lolos, Datuk. Daripada kita di sini terus menunggu Alang Tuan Guru. Dan kita bisa mati, Datuk. Rajo, Ratna. Kita tidak bisa lari dari sini. Kalau kita lari, kita kehilangan wibawa dan jiwa kesatria kita akan rusak, Rajo. Tidak, Datuk. Bukankah jiwa kesatria itu adalah melindungi keluarga kita? Saya melindungi istri saya, Datuk. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama istri saya. Rajo, kita tetap di sini karena kita percaya akan keyakinan. Keyakinan yang dipercayakan kepada kita. Tapi waktunya sudah hampir habis, Datuk. Saya tidak yakin kalau Alang, Tuan Guru, Ratu Tunggal akan datang ke sini membawa penyebab dari semua ini. Ya, waktu hampir habis. Tapi harus kita buktikan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dan sebentar lagi saya yakin mereka akan datang, Rajo. Kau harus sabar ya, Ratna. Bicara apa kalian? Waktu kalian sudah tidak lama lagi. Nyawa kalian berada di tangan kami. Ayo kita di sini. Benar. Kami sudah membawa bukti. Orang-orang ini yang sudah menabung Dolkan. Bukan kami dan bukan orang dari kami. Kalian harus lepaskan teman-teman. Cepat katakan. Apa yang sudah kalian lakukan? Benar. Kami yang melakukan ritual itu, Datuk. Lalu apa lagi? Apa yang sudah kalian buat? Iya benar. Kami yang melakukan ritual dol itu. Bukan mereka. Habis mereka. Tunggu. Kalian jangan gegabah. Para dukun ini hanyalah sebagai korban yang telah dimanfaatkan ilmunya untuk kepentingan pesuruh mereka. Mereka memang harus diadili. Tapi sebenarnya orang yang paling bersalah adalah orang yang telah menyuruh para dukun ini melakukan ritual dol goib yang sangat membahayakan itu. Kalau kita sampai membunuh para dukun ini, kita tidak pernah tahu siapa dalang dibalik semua ini. Ya sudah, sekarang kita cari siapa dalangnya. Baik. Kami akan membawa mereka. Dan kami akan mengadili mereka di balai desa kami. Ayo bawa! Ayo! Kenapa, Bang? Abang masih marah dengan perkataan Rati semalam? Kita harus segera berangkat ke Kayu Lima, Rati. Loh, ada apa sebenarnya? Barusan aku mendapat informasi dari Gumara. Cucu kita, Sekar dan Alina,
sedang berada di Kayu Lima. Benarkah itu, Bang? Tapi kenapa mereka bisa ada di sana? Aku kurang mengerti soal itu. Bersiap-siaplah kau. Kita akan segera pergi ke Kayu Lima. Aku tidak akan meninggalkan kau sendiri di sini. Tapi bagaimana dengan Karina dan Limbubu, Bang? Mereka berdua masih di kota Palembang. Mereka sedang mengurus usahanya sendiri. Biarkan mereka menetap di sana. Kita harus segera berangkat ke Kayu Lima. Memangnya harus sekarang juga? Apa tidak ada waktu lain lagi? Firasatku mengatakan kalau cucu kita Alina dan Sekar sedang dalam masalah yang sangat serius. Baiklah kalau begitu, Rati siap-siap dulu. Tunggu sebentar ya, Bang. Selamat siang, permisi Pak. Maaf kami ingin mengganggu waktunya sebentar. Ada apa ya? Jadi gini Pak, kami adalah mahasiswi dari salah satu kampus di Jakarta. Kami lagi ada tugas buat cari tahu tentang kegiatan warga-warga di desa ini. Iya. Terus? Kami ingin menanyakan berapa jumlah keluarga Bapak dan apa pekerjaan Bapak? Maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Kalian hanya mengganggu kami aja di sini. Ya, kalian hanya mengganggu istirahat kami aja. Apa ada bayarannya kalau kami menjawab pertanyaan kalian? Maaf Pak. Udah 7 kali kita samperin orang tapi ditolak terus ya. Dan kayaknya respon mereka cuek. Kalau kayak gini terus, kapan kita bisa dapet datanya? Belum apa-apa udah pada nolak aja. Bisa, tapi penolakan itu juga data loh. Ingat kan teori interviewku? Segala aktivitas adalah data-data yang kita butuhkan. Oke, kita balik dulu ya. Gue lapar banget nih. Lapar? Kamu makan lagi? Bukan tadi kamu udah makan sebelum berangkat? Udah sih, tapi kan cuma dikit. Ya kan dikitnya kamu banyak. Kamu mau kemana? Gue mau makan karena gue lapar. Oke? Udah deh. Bang. Iya, Wit. Abang harus menemui Kay, anak kita ya, Bang. Iya, saya pasti akan menemukannya. Raju, Ratna, sebaiknya kalian juga mungkin ikut aku menemui anakku Putra Alam. Ayo jadi Alang. Ayo jadi. Sekalian, kami ini kan belum pernah ketemu dengan anak kau tuh. Pasti tampan macam kau ada. Siapa tahu saja Alam tuh ada ketemu dengan anak kita, Ra. Namanya usaha, kemanapun kita harus mencari anak kita. Iya. Gini kita payahlah. Kok begitu? Iya, anakku dan teman-temannya ada di desa Tiga Panggung, di rumah Pak Kades. Pak Kades. Jadi kita payah kini ke Pak Kades tuh. Ya, saya setuju kalian berangkat ke sana. Kita berangkat bersama-sama. Karena kami juga akan menengok cucu kami. Nina, tolong kau jaga Wiwit ya. Baik, Atu. Nina akan menjaga Kak Wiwit. Pelan-pelan saja, Raju. Iya, saya sudah tidak sabar. Ingin melihat orang itu yang kau bilang tuh. Iya, kemarin anakku Putra Alam kasih kabar kalau mereka ada di desa Tiga Panggung ini. Sejak kapan mereka sampai di sini? Putraku mengatakan sih kemarin.
Tapi apa yang kau bilang itu benar kan, Anang? Benar, Rajo. Mereka katanya ada di sini. Mereka di rumah Pak Kades. Dan aku yakin sekali, anak yang kucurigai adalah anak kalian. Juga ada di sini. Semoga ada pertanda yang baik. Ayo cepetlah. Oke, gue bawain jajan khas Bengkulu nih, enak banget loh. Lo tumben baca sambil bengong kayak gitu? Kenapa, Kek? Aku jadi nggak fokus bacanya nih. Emangnya ada masalah? Tiba-tiba aja aku keingetan sama ibu aku. Dulu aku pernah dengar ibu aku bilang sama Ci Karina kalau aku bukan anak kandungnya. Hah? Bukan anak kandungnya Tante Wiwit? Serius lo, Keh? Aku pengen nanya sih ke ibu aku. Cuman aku nggak tega. Lo nggak mau nyoba nanya ke ayah lo? Aku nggak berani. Emang sih dari dulu gue ngeliat keluarga lo tuh kayak rada aneh gitu. Suka pindah-pindah tempat. Suka di Surabaya, terus di mana. Iya. Aku sendiri juga nggak tahu masa kecilku di mana. Seingat aku dulu aku tinggal di desa. Tapi aku lupa nama desanya apa. Pas SD aku di Surabaya. SMP aku di Jogja. SMA aku pindah ke Bandung. Belum setahun aku udah pindah lagi ke Jakarta. Jangan-jangan lo anak pungut lagi sama kayak Sakti. Kayak sorry kayak bukan gitu maksud gue. Itu kan cuma dugaan doang, lo jangan sedih dulu ya. Tapi bisa jadi seperti itu, Riz. Ibuku bilang kok kalau aku bukan anaknya. Kumara, kenapa Sekar ditugaskan di desa ini? Desa hutan mati ini kan terkenal rawan. Iya, Gumara. Aura hitam itu juga terasa kental sekali. Bahkan sebelum kita menginjakkan kaki di sini. Saya sudah melarang anak saya untuk mengikuti kegiatan dari kampus ini. Tapi tetap saja tidak bisa. Kalau mereka tidak ikut, mereka tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Kenapa dosennya Sekar itu tidak berpikir 2 atau ratusan kali menugaskan Sekar di desa ini? Apa ada seorang dosen yang ingin mencelakakan mahasiswanya? Ya sudah, ayo kita masuk, Datuk. Mari. Mau kemana kalian? Serahkan uang dan harta berharga kalian. Kalau memang kalian ingin masuk ke desa ini. Sebagai generasi muda, seharusnya kalian membuat harum nama desa ini, bukan malah menghancurkannya. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian bicara. Hajar dia! Iya! Justru kalian semua yang tidak tahu kalian sedang berhadapan dengan siapa. Mengerti? Gumara, pemuda di sini itu terkenal kejamnya. Saya minta tolong Gumara, segera pindahkan Sekar ke desa Tiga Panggung. Biarkan saja dia tinggal bersama kami di sana. Baik, Puspa. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, saya sudah tidak sabar mau ketemu dengan cucu saya. Ayo. Ya udah, kita masuk yuk. Yuk.
Kay. Astaga. Ayah kok di sini? Kay, kamu baik-baik aja kan? Ayah kok bisa di sini? Astaga. Ayah, mereka berdua siapa? Kok sepertinya kayak pernah melihat mereka? Tapi kayak lupa di mana. Sekar. Sekar, kau tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Dan garis wajah ini. Ayah, ini maksudnya apa? Sekar, maafkan kami. Kalau kami sudah mengejutkan kamu. Kami adalah kakek dan nenekmu. Kakek, nenek. Jadi kalian berdua ini kakek Lebay Karat dan nenek Ratih, iya? Kay, tunggu dulu. Kakek Lebay Karat dan juga nenek Ratih itu adalah orang tua dari ayah. Kalau kakek Abu dan juga nenek Puspa adalah orang tua dari ibu kandung kamu. Ibu kandungku. Ayah, tolong ceritakan sama Kay soal ibu kandung Kay. Jadi kamu sudah tahu? Iya, Kay. Ayah akan jujur sama kamu. Ayah tahu kamu sudah menyimpan pertanyaan ini begitu mendalam dan biarkan kakek dan juga nenek kamu yang menceritakannya. Baiklah. Saya akan ceritakan semuanya. Ibu kandung kamu bernama Pitaloka. Pitaloka? Ya. Setelah setahun menikah, kau dilahirkan, Sekar. Dan pada saat itu musibah terjadi. Ibumu diculik orang yang tidak dikenal pada saat kau berumur 7 bulan. Diculik? Ya. Semenjak Pitaloka diculik,